Saya akan langsung membuka firman Tuhan di dalam 2 Petrus 3, mulai ayat 10 sampai ayat 14. Saya akan bacakan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap. Ya, ini kalimat ini yang benar-benar kita harus pahami. Semua nubuatan firman Tuhan itu begitu akurat dan pasti terjadi. 1000% pasti terjadi ya. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Bagaimana lenyapnya ini? Karena memang juga ada nubuatan bagi bumi itu akan ditubruk oleh galaksi atau bagaimana? Nanti kita akan dengarkan lebih lanjut lagi. Ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Jadi bumi yang kita huni sekarang sementara dan akan hancur. Hancurnya sedemikian rupa dikatakan. Ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Apakah kita berdamai dengan Tuhan sekarang? Nah, apa yang terjadi pada Paskah tahun ini? Banyak hal yang tahun ini terjadi yang enggak pernah terjadi tahun-tahun sebelumnya. Contoh yang paling konkret adalah cuaca terpanas sepanjang bumi ada adalah tahun ini. Bagaimana bulan kemarin itu bisa banyak orang yang mati karena namanya heat wave ya, itu gelombang panas. Dan ternyata gelombang panas bukannya sementara, tetapi tahun-tahun ke depan akan lebih panas dari tahun ini. Apa yang terjadi pada bulan Paskah di tahun 2024 ini? Itu Paskah ini adalah bulan Nisan atau bulan pertama di dalam penanggalan Ibrani, di mana banyak hal terjadi, yaitu Tuhan memberikan perintah pertama kepada orang-orang Yahudi untuk menjadikan Nisan ini bulan pertama tahun ini. Itu di dalam Keluaran 12 ayat 1 dan 2. Terus bulan ini adalah bulan Paskah. Itu menjadi perintah Tuhan untuk merayakan bulan ke-1 pada hari ke-14. Itu Keluaran 23 ayat 15. Lalu bulan itu adalah Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi saya banyak ulas ya Bapak Ibu, karena nggak saya jabarkan satu persatu, karena bukan ini materinya yang saya akan sharekan. Ini sebagai fondasi aja karena akan dalam sekali dan nggak mudah, dan mungkin banyak juga yang nggak ketemu yang penjabaran seperti ini, dan memang Tuhan singkapkan kepada hanya beberapa hamba-hamba Tuhan dan termasuk saya yang menyaksikan ini, supaya Anda bisa berdoa terus dalam roh ketika Anda bisa mendengarkan ini dan menyimaknya baik-baik, karena ini bukan fiksi, bukan katanya, tetapi sesuatu yang sedang kita hadapi pada hari-hari ini ya. Nah, Paskah ini tahun ini ya, ini diperingati sebagai Israel melarikan diri dari Mesir. Terus Allah memerintahkan Musa pada tahun kedua Eksodus dari Mesir untuk mendirikan kemah suci Tuhan, yang menyimpan tabut perjanjian pada hari pertama bulan pertama tahun itu. Keluaran 40 ayat 2 dan ayat 17. Jadi bagaimana orang-orang Yahudi begitu mempercayai mereka bulan Paskah kemarin adalah bulan seperti yang keramat sekali, dan mereka sampai heboh seluruh dunia mengenai sapi merah ya, untuk korban sapi merah itu ya. Tetapi sebetulnya juga enggak, yaitu sampai impor dari Texas dan sebagainya. Jangan panik dulu ya.
Terus bangsa Israel juga tiba di padang gurun di mana Miriam meninggal dan Musa berbicara kepada batu karang atas perintah Tuhan dan air dicurahkan untuk diminum semua orang itu di Keluaran 40. Terus itu bulan juga di mana bangsa Israel memasuki Kanaan untuk pertama kalinya setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Itu Yosua 4 ayat 19. Terus itu bulan juga di mana Yehezkiel dibawa oleh tangan Tuhan ke Yerusalem dan menjelaskan kepadanya tata letak bait suci yang tepat dan memerintahkan dia untuk memberitahukan pengukuran ini kepada orang-orang di pengasingan sehingga mereka akan malu karena penyembahan berhala mereka, tapi juga memberitahu Yehezkiel tentang hukum pengorbanan dan tata cara bagi orang-orang Lewi, yaitu di dalam Yehezkiel 40 sampai 45. Ya, bagaimana itu mengenai pembangunan bait suci. Makanya hari-hari ini juga orang-orang sedang dihebohkan dengan mengenai pembangunan bait suci yang ketiga, yang sebetulnya ini sedang dalam perencanaan penggodokan dan mungkin akan terjadi apa yang terjadi ya ketika pembangunan bait Allah ketiga itu, yang dimulai dari peperangan dan nanti akan pendamaian semu ya. Lalu bulan ini adalah bulan Haman, ketika musuh orang-orang Yahudi mulai membuang undi untuk mengetahui hari keberuntungan untuk mendekati raja terkait pemusnahan orang-orang Yahudi di dalam Ester pasal yang ketiga ayat 7 sampai 9. Jadi peristiwa Ester dan juga Daniel ya, kuburannya juga masih ada di Iran ya. Kuburan Daniel, Nabi Daniel ya. Terus bulan ini juga Yesua memasuki Yerusalem, yaitu Yesus memasuki Yerusalem dengan kemenangannya sebelum masuk dikhianati dan disalib sebelum Paskah itu. Dan Yosua dibangkitkan dan Yesus dibangkitkan dan menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya dan banyak orang lainnya. Nah, yang saya akan bahas mengenai warning sign, tanda-tanda yang banyak tidak mengetahui dan juga mungkin banyak anak-anak Tuhan atau umat Kristen yang tidak memahami yang sebetulnya apa yang sedang terjadi dengan perkembangan teknologi ya, perkembangan dengan keadaan zaman pada hari-hari ini. Namun saya akan bawa dulu kepada fondasi firman Tuhan terlebih dahulu ya. Makanya gerakan di My Home ini adalah gerakan adopsi. Adopsi itu adalah gerakan di mana kita bisa mengetahui hati Tuhan untuk kota, untuk bangsa, dan hati adopsi, spirit of adoption itu hanya di satu ayat di dalam Roma 8 ayat 15 ya, di mana sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Jadi kalau roh perbudakan itu bisa ada di dalam satu kota, karena di satu kota itu ada roh perbudakan atau spirit yang memperbudak bangsa itu ya, di mana yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah, the Son of God. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Jadi kita memanggil Allah kita adalah Bapa. Oh Father, this is the best relationship ever. Itu anak dan Bapa. Nah, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi we can call him ya Abba. Abba itu Bapa ya. Jadi Bapa itu adalah source ya, sumber. Bapa itu adalah pemelihara. Bapa itu adalah yang menyediakan, sustainer, provider. Ya, kalau kita tahu provider itu di komputer ya, provider komputer. Terus Bapa itu adalah pelindung, Bapa itu adalah progenitor, itu leluhur ya, itu yang harus dihormati. Dan Aba itu adalah berfungsi sebagai founder atau foundation. Nah, ketika kita lose dari Bapa, dari kasih Bapa, apa yang terjadi? Maka kita seperti yang ditinggalkan seorang Bapa itu punya roh yatim piatu. Nah, kita akan buka di dalam Ayub 3 ayat yang ke-8. Itulah satu ayat yang disebut pengutuk hari. Ayub 3 ayat 8. Biarlah ia disumpahi para pengutuk hari oleh mereka yang pandai membangkitkan marah
Lewiatan. Jadi pengutuk hari itu akan membangkitkan amarah Lewiatan. Ya. Jadi ini hati-hati dengan pencemooh atau orang-orang yang seringkali mengutuk hari. Buat hari-hari gue sial dah, pusing dah, gue pengen mati aja gini-gini. Mengutuki hari, we have to be very careful. Karena itu adalah spirit yang melingkar atau yang disebut melilit, ya, tidak terasa bagaimana bekerjanya, dan itu monster yang disebut dalam kitab Ibrani dan Perjanjian Lama, khususnya di dalam kitab Mazmur, ya, Mazmur 74 ayat 13 dan 14, Mazmur 104 ayat 26, Ayub 3 ayat 8, Ayub 41, Yesaya 27 ayat 1. Ya, memang saya ngomong cepat karena banyak sekali referensinya, ya. Nah, jadi apa sih spirit Leviathan ini? Adalah sifatnya tidak kelihatan tetapi juga invisible dan tapi destruktif. Apa yang tidak kelihatan tapi destruktif sifatnya adalah gelombang. Kalau gelombang itu lihat misalkan contoh gempa bumi, itu gelombang kan, getaran, zeng, tapi bisa menghancurkan banyak. Tapi juga suara bisa juga, atau gelombang elektromagnetik atau gelombang yang disebut teknologi. Nah, ini merusak sampai dalam sekali. Dan itu sifat daripada Leviathan itu adalah penuduhan, pembunuhan karakter, melemahkan iman dan kekuatan. Jadi menyerangnya itu inside, ya, inside out. Jadi dari dalam keluar. Jadi bisa juga musuh itu bisa ada di kamar anak kita, di rumah kita. Nah, ya, tanpa kelihatan. Nah, inilah yang disebut generasi ke depan yang disebut adalah generasi yang disebut fatherless, yaitu generasi tanpa bapak. Di mana ayatnya? Di dalam Ayub 10 ayat 20. Ayub 10 ayat 20 dan 21 dan 22. Ini yang berbicara mengenai hari-hari yang gelap karena tanpa tudung, tanpa light, tanpa father. Nah, bukankah ketika Ayub diizinkan oleh Tuhan untuk dicobai oleh setan dan dia mengalami satu masa di mana dia loneliness sendiri dan hidup dalam kegelapan dan tanpa harapan. Ayub 10 ayat 20 sampai 22, bukankah hari-hari umurku hanya sedikit? Biarkanlah aku supaya aku dapat bergembira sejenak. Sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap dan kelam pekat. Ayat 22, ke negeri yang gelap gulita, tempat yang kelam pekat dan kacau balau, di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan. Jadi tidak ada light, semuanya black, semuanya hitam, dan semuanya tidak ada terang sedikit pun. Jadi di dalam bahasa Inggrisnya New King James, before I go to the place from which I shall not return, di mana aku tidak akan kembali, to the land of the darkness. The land of darkness yaitu kegelapan, and the shadow of death. Jadi bayang-bayang kematian. A land as dark as darkness itself, as the shadow of death, without any order. Jadi nggak ada yang nggak teratur dan semuanya berbau kematian. When even the light is like darkness. Meskipun terang itu ada, tapi terang itu tidak bercahaya sama sekali. Nah, apa relasinya dengan ini? Ini yang disebut black hole, Bapak Ibu sekalian, atau roh tempat yatim piatu, di mana di situ tidak ada lagi terang. Jadi kita ini harus yakin sebagai anak dan kita memiliki Bapa. Saya dipertemukan dalam beberapa hari ini, apalagi after pandemi, aneh-aneh ya. Aktif di gereja, ini tapi begitu counseling ke saya, pengen bunuh diri, pengen ini, pengen itu. Aneh banget. Kelihatan rohani tapi cutting, ya, itu menyilet-nyilet tangannya, berdarah, dan banyak sekali hal-hal yang error gitu kan. Kelihatan harmoni suami istri, padahal itu benar-benar itu suka kemasukan iblis. Itu saya diperhadapkan dengan hal-hal seperti itu, aneh gitu.
Jadi hati-hati, yang nampil itu belum tentu yang sebenar-benarnya. Makanya di dalam Galatia 4 ayat 6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya. Spirit Yesus itu harus ada di dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Itu di dalam Galatia 4 ayat yang ke-6. Nah, sekarang apa yang akan saya bahas, yaitu dunia sedang diperhadapkan dengan satu supermassive black hole yang sedang menyedot miliaran, khususnya anak-anak muda, tanpa harapan karena kerusakan perilaku. Kadang perilaku orang tua itu bisa menjadi juga anaknya jadi rusak. Jadi yang menyebabkan ada satu gelombang namanya generasi piatu yang menimbulkan kekacauan, keterikatan, ya, pergaulan bebas, pemberontakan, bunuh diri, narkoba, rebellion, ya. Nah, jadi lubang hitam itu adalah seperti yatim piatu, hidup dalam kesesakan. Bahasa Ibraninya kehe. Kehe itu apa? Artinya gelap, suram, no color, tidak berwarna sama sekali, atau berkabut, tidak kelihatan, ya. Dan dia merasa bahwa dia itu ada di dalam satu tempat yang is a place of nowhere, ada di dalam satu tempat yang nggak tahu harus kemana. Nah, saya sekarang akan segera masuk di dalam satu informasi yang mungkin jarang Anda dengar, atau mungkin pernah dengar tapi nggak tahu apa itu, jenis makanan apa itu. Tapi ini adalah satu teknologi yang super mutakhir yang disebutnya adalah sebagai Babel terakhir yang akan menghancurkan dunia, yang membuat kesatuan seluruh bangsa, tetapi juga yang akan menghancurkan seluruh bumi seperti zaman Nabi Nuh. Nah, kenapa? Kalau kita lihat di dalam tanggal 8 April yang lalu itu sesuatu yang bergerak kembali yang belum pernah kita sadari dan kagak ngerti apa itu. Saya mau berbicara mengenai CERN. Apa itu CERN? Coba mulai ngikutin terus slide-nya, ya, apa yang saya baca. Jadi ini ada gerakan kembali mulai tanggal 8 April setelah beberapa tahun dibiarkan tidak berfungsi sama sekali. Nah, apa ini CERN? Ini adalah badan ilmuwan skala internasional yang menciptakan penumbuk yang disebut hadron. Ngikutin aja terus, banyak istilah-istilah yang mungkin Anda nggak ngerti dan saya juga terus belajar terus dalam hal ini. Inilah penumbuk hadron atau proton, sel-sel yang lebih kecil daripada sel rambut. Nah, ini adalah penubruk terbesar sedunia. Dan ini reaktor ini dijalankan secara kolektif oleh 23 negara yang memiliki ilmuwan dan insinyur dari 83 negara yang berbeda yang mengerjakan proyek ini. Ini adalah tabung sepanjang 17 mil yang terkubur 300 kaki, ya, jadi sekitar 100 meter di bawah tanah, yang dirancang untuk menempatkan partikel dalam arah berlawanan dengan kecepatan hanya 7 mil per jam dengan kecepatan cahaya. Kecepatan cahayanya 99,99999% kecepatan cahaya. Jadi ini akan dirancang untuk menempatkan partikel-partikel kecil ini dengan arah berlawanan dengan kecepatan hanya 7 mil per jam dengan kecepatan cahaya yang kemudian bertabrakan. Yang mana hal ini sangat sulit. Ini seperti menembakkan busur dan anak panah pada jarak 100 yard dari lawan mengenai ujungnya dengan sempurna di tempat mereka meledak. Itulah yang mereka coba lakukan. Ini mensimulasikan apa yang mereka yakini sebagai keadaan alam semesta hanya beberapa milidetik, bukan detik, ya. Jadi per detik tuh kalau nggak salah sekian ribu kali, ya, itu perputarannya. Setelah ledakan besar, ya, yang kita ketahui adalah ketika Tuhan
Mereka percaya ketika bumi diciptakan itu adalah melalui Big Bang, tubrukan besar. Ya, jadi terciptalah bumi. Nah, makanya kita nih harus menundukkan pikiran kita kepada Kristus, karena apa yang disebut intelijensia. Nah, sekarang ada artificial intelligence dan sebagainya. Intelijensia itulah akal budi. Ya, hati-hati kalau akal budi terlalu smart, terlalu pinter. Saya pernah juga cerita minggu kemarin bagaimana Albert Einstein punya IQ 150 ya, tapi AI robot itu punya IQ-nya 1500, 10 kali lipat. Nah, ilmuwan yang di sini rata-rata 160 IQ-nya. Jadi, karena mereka percaya jika mereka membuat partikel-partikel ini melaju dengan kecepatan cahaya dan akhirnya datang kemudian bertabrakan satu sama lain, mereka akan menemukan apa yang disebut antimateri. Atau disebut antimateri atau materi gelap. Tentang apa yang menyatukan materi dan alam semesta secara keseluruhan. Jadi mereka mengetahui keberadaannya seolah-olah Anda mengetahui adanya gravitasi, seperti gravitasi daya tarik bumi. Namun Anda tidak dapat benar-benar melihatnya, ya. Mereka tahu itu ada di sana, tapi mereka tidak pernah mampu menangkapnya. Mereka menyebutnya God particle. Ini sangat menarik. Mereka menyebutnya God particle, partikel Tuhan. Dan mereka ingin mengetahui apa yang menyatukan alam semesta ini. Kita sebagai orang beriman sudah tahu persis apa yang menyatukan alam semesta itu firman Tuhan yang menjadi manusia, itu Raja Kemuliaan, Yohanes 1 ayat 14. Nah, sekarang apa bahayanya? Dalam upaya menemukan partikel Tuhan, begitu mereka menyebutnya, dalam proses tersebut ada banyak bahaya yang telah berspekulasi seputar instrumen khusus ini, karena keseluruhan instrumen dan praktek ini memiliki potensi dan mungkin memiliki kemampuan untuk membuka apa tuh? Pintu gerbang atau portal ke dimensi lain. Untuk entitas spiritual dari kerajaan kegelapan yang jatuh. Jadi membuka portal ruang angkasa sehingga roh-roh angkasa kuasa gelap. Nah, itu kita lihat di game-game, di Marvel, di mana lagi itu ya, film-film anak-anak sekarang itu semua berbicara mengenai roh-roh luar angkasa, roh-roh angkasa. Nah, jadi kita lihat, jadi untuk membuka portal ke dimensi lain untuk entitas spiritual dari kerajaan kegelapan yang jatuh untuk dilepaskan ke dunia dan secara efektif menciptakan jalan raya spiritual yang baru. Kita sebagai orang percaya sudah mempunyai kemampuan untuk melakukan pengaruh dan bergerak melalui berbagai dimensi dan jalan raya. Oke, makanya we have to make the highway for Jesus Christ. Ya, untuk diselamatkan. Tapi iblis berusaha dengan memakai intelijensia manusia untuk membuat satu highway, mencelakakan orang, menjatuhkan iman, dan membuat satu namanya black hole. Black hole itu ada di udara, tetapi ini black hole yang diciptakan untuk membuka portal roh-roh angkasa. Nah, pada tanggal 7 Juli 2022, potensi bahaya menjadi jauh lebih nyata. Selama pencobaan kompleks di Collider pada hari itu di ruang kendali CERN, dibanjiri dengan laporan di seluruh dunia bahwa ada sesuatu yang nggak beres. Nah, itu lagi pandemi itu. Setelah itu, ada energi aneh yang dirilis dan dikenal sebagai insiden portal, dan selama 14 jam kejadian setelah itu dicatat sebagai medan elektromagnetik bumi telah melemah sehingga memungkinkan angin matahari menembus atmosfer dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah bumi. Pada gilirannya terjadi fluktuasi besar pada gabungan jaringan listrik seluruh bumi. Ada gangguan waktu itu. Dalam beberapa jam, jaringan listrik kembali normal, begitu pula dengan medan elektromagnetik bumi. Namun hingga saat ini kita masih belum mengetahui secara pasti apa yang terjadi. Laporan mengkhawatirkan dari ilmuwan di sana pada hari itu dan setelahnya. Nah, apa yang secara nubuatan mencurigakan ketika CERN ini, CERN ini, reaktor nuklir ini dengan logonya 666, 666. Ya, jadi
CERN ini didirikan kapan sih? Itu tanggal 29 September 1954, 70 tahun yang lalu. Itu mungkin bukan hari istimewa yang berarti bagi siapapun, bagi Anda pun, siapapun ya. Namun jika kita kembali ke hari itu dalam kalender Alkitab, hari itu dibentuk secara harfiah pada hari raya trompet, sangkakala. Yang sangat penting karena hari itulah hari pertama Tisri yang dianggap sebagai hari yang paling mungkin bagi Yesus untuk kembali dan hari yang tepat. Dan mereka juga ngerti soal tanggal-tanggal seperti itu ya. Nah, apa yang terjadi pada hari ini dalam Alkitab? Di zaman Alkitab, ini adalah hari di mana raja-raja dilantik di Israel. Oke, jadi hari yang besar. Jadi meskipun seorang raja datang dari kerajaan Israel, katakanlah pada bulan Februari atau November gitu ya, tidak masalah. Tetapi dia tidak akan dinobatkan sebagai raja sampai hari itu. Nah, hari pertama bulan ke-7 kalender Alkitab atau Tisri, saat itulah raja-raja dimahkotai, zreng kayak Raja Charles gitu kan. Sah jadi raja gitu. Dan kita tahu bahwa itulah Raja Yesus. Raja Yesus akan dimahkotai juga. Waktu dan musim dalam Kejadian 1 ayat 14 mengatakan bahwa dia menempatkan matahari, bulan, dan bintang-bintang di langit sebagai tanda dan musim. Ya, langit, bulan, matahari itu sebagai musim. Kata tanda dalam Ibrani secara harfiah berarti pertanda atau peringatan dengan alasan bukan berarti musim semi, musim dingin, musim panas, musim gugur. Namun secara harfiah berarti Moed. Moed itu apa? Itu hari raya Tuhan yang telah ditentukan. Kita seharusnya mengetahui kapan kita harus bertemu dengannya. Face to face. Ya. Nah, mengapa mengetahui waktu yang ditentukan masih penting saat ini? Sama saat ini dalam perencanaan pernikahan, kita ini sedang tunangan kan dengan Yesus, menanti kedatangan Tuhan. Jadi kita nih harus latihan atau geladi bersih untuk perjamuan pernikahan yang besar, pernikahan anak domba. Nah, kita perlu mengetahui hal-hal dan pahami sekarang mempelai pria itu akan datang menjemput kita sebagai mempelai wanita. Nah, mengapa hal ini penting juga bagi CERN? CERN ini akan segera dimulai. Oh my God, dimulai Hadron Collider ini tanggal 8 April. Hari terjadi waktu itu terjadi gerhana matahari terbesar dalam sejarah Amerika. Makanya jutaan orang waktu itu pergi ke Amerika untuk melihat gerhana matahari total. Nah, perhatian mereka, ini hari di mana tanda di langit ini buat mereka. Mereka melihat bahwa akan bertabrakan dengan atom-atom ini, ya, dan proton dan elektron yang akan bertabrakan pada hari itu. Mengapa mereka memilih 8 April itu untuk melakukan hal itu? We don't know. Tapi perusahaan ini juga kok aneh. Ini teknologi, ini mesin. Tapi kenapa dunia spiritual tersangkut di sini? Nah, mengapa begitu jahat? Mereka ingin menciptakan sesuatu pada hari-hari Tuhan. Nah, CERN ini di mana? Oke? Saya akan coba terangkan. Saya pernah pergi ke sana dan saya akan berdoa lagi di sana. Kemungkinan nanti bulan Oktober ya. Untuk mengetahui mendownload. Jadi berapa tahun saya ke sana? 5 tahun yang lalu saya ke sana dan saya download terus. Ternyata ini banyak orang nggak mudeng, banyak orang yang fisikawan aja yang ke sana, fisikawan ya, ilmuwan, tapi anak-anak rohani itu nggak ngerti gitu apa yang sedang terjadi dan apa yang mereka lakukan. CERN ini di mana? CERN ini ada di Swiss. Namun yang menarik dan patut diwaspadai itu di perbatasan Swiss dan Prancis ya. Jika dilihat di peta, mungkin sebagian CERN berlokasi di wilayah Swiss ya. Itu di Saint Genis Pauli. Di zaman Romawi disebut Apoliacum. Kota dan kuil didedikasikan untuk dewa Apollo atau Apollon, sang perusak. Atau kalau hari-hari ini kita bisa mengerti ada dewa Shiva.
Dewa Shiva itu dewa penghancur, atau Horus. Horus itu apa? Horus itu adalah dewa penghancur yang ribuan tahun yang lalu ada di Mesir. Nah, ini Horus kuno. Ini artinya Shiva. Shiva artinya di mana kota Apolyacum ini didedikasikan untuk dewa kehancuran. Bayangin di Eropa, di kota modern. Hari ini ada, ya. Nah, didedikasikan untuk dewa kehancuran, dewa kekacauan, sang perusak bumi. Dan seluruh penumbuk hadron ini berada tepat di tengah-tengah Apolyacum. Jadi ini tempat kerajaan yang dulu. Nah, kenapa hal ini sangat penting, Bapak Ibu? Karena kita melihat dalam Wahyu, inilah yang kita baca di dalam Wahyu 9 ayat 1 sampai 2, Wahyu 9 ayat 11. Kemudian malaikat kelima meniup trompetnya dan aku melihat sebuah bintang atau makhluk malaikat yang jatuh dari langit ke bumi, dan kunci jurang maut diberikan kepadanya. Dia membuka jurang maut dan asap keluar seperti asap tungku besar, dan matahari serta atmosfer menjadi gelap karena asap dari lubang tersebut. Mereka mempunyai raja atas mereka, malaikat jurang maut. Dalam bahasa Ibrani namanya adalah Abaddon atau penghancuran, dan dalam bahasa Yunani disebut Apollyon atau raja perusak. Nah, apalagi yang mencurigakan, lokasi CERN ini begitu kok tepat ada di situ. Nah, banyak institusi global paling kuat di dunia berlokasi di wilayah yang sama dengan CERN ini, termasuk World Economic Forum yang saya seringkali sharekan. 2030 mereka akan canangkan you will own nothing but you will be happy. Itu ada satu sistem ekonomi dunia yang mengontrol semua peredaran keuangan, ekonomi, dan juga kita move kemanapun akan dikontrol oleh mereka. Terus di daerah situ juga ada WHO. WHO, Organisasi Kesehatan Dunia. Tanggal 27 Mei ini, saat ini terjadi penandatanganan. Apa itu penandatanganan? Bahwa semua orang tidak boleh menolak ketika nanti ada disease X atau penyakit X, seperti semacam COVID, tapi bukan COVID lagi, mungkin COVAX atau apa. Nah, itu semua orang harus divaksin untuk pendataan. Vaksin itu bentuknya seperti apa kita nggak tahu. Nah, apakah itu ada sedikit logam, kita juga nggak ngerti. Pokoknya itu semua sudah disetting. Dan kalau kita lihat WHO ini, hari ini Inggris memutuskan tidak mau menandatangani ini. Kenapa? Saya juga nggak ngerti, namanya konspirasi global. Apa karena Inggris memang juga punya kekuatan untuk membuat World Economic Forum ini supaya dalam 7 tahun ke depan semua orang pakai chips, ya, data. Terus di sana ada juga markas besar PBB. Di dekat CERN ini, saya pergi ke sana semua, saya pernah doa di tempat-tempat ini. Juga ada pengadilan pidana internasional atau disebut ICC, ya. Markas FIFA, ya, dan daftarnya terus bertambah. Dan ini juga merupakan salah satu tempat netral di dunia. Banyak uangnya juga merupakan rumah dari beberapa bank internasional yang paling tertutup. Orang Indonesia mungkin banyak duitnya juga di sana, ditaruh di sana. Nah, semua orang itu aman, dilindungi di sekitar CERN ini. Mungkinkah lembaga-lembaga terkuat di dunia berharap untuk menumbuhkan kekuatan tersebut di sekitar tempat yang berharap memiliki kekuatan dalam dimensi di hari-hari terakhir ini untuk kontrol dunia? Nah, ada banyak juga laporan dari para ilmuwan sendiri tentang masuknya makhluk asing, makhluk luar angkasa. Jadi dari apa yang oleh sebagian orang disebut portal atau pintu gerbang. Selain itu, tampaknya sedang terjadi pertarungan di antara keduanya, CERN dan banyak badan militer dan intelijen global yang terus berubah seiring berjalannya waktu. Jadi ini mungkin terdengar
ya menggelikan ya. Tapi ini bukankah tertulis ya, kita mesti berhikmat di dalam kitab Daniel 7 ayat 25. Dia akan mengucapkan kata-kata yang menentang. Yang menentang yang maha tinggi dan melemahkan orang-orang kudus yang maha. Dan melemahkan orang-orang. Melemahkan apa? Iman. Hati-hati. Melemahkan orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dan dia akan bermaksud mengubah zaman dan hukum. Mereka akan diserahkan ke tangannya untuk suatu masa, 2 masa dan setengah masa, 3,5 tahun. Apakah ini kebetulan? Apa pendapat orang-orang mengenai CERN ini? CERN akan memberitahu Anda di situs web mereka bahwa kami tidak berniat melakukan kesalahan apapun, ya. Tapi tentu saja siapa yang melakukan niat untuk meledakkan dunia, menghancurkan dunia secara masif itu, pasti mereka tidak akan mengatakannya secara terbuka. Sesuatu mungkin datang melalui pintu dimensi di Large LHC, disebut LHC, Large Hadron Collider ini. Dari pintu ini mungkin muncul sesuatu atau kita mungkin mengirim sesuatu melaluinya. Jadi itu satu portal yang akan dibukakan, ya. Nah, mereka bilang itu semua untuk penelitian ilmiah. Mereka lagi mencari namanya God particle atau partikel Tuhan. Mereka ingin tahu yang menyatukan alam semesta itu gimana, sampai terjadinya sesuatu gimana. Nah, ini di balik dimensi dan mereka akan masuk ke dalam yang disebut multiverse atau alam kegelapan yang jatuh. Jadi mereka percaya ada banyak alam semesta ya, yang terjadi secara paralel satu sama yang lain secara bersamaan, dan mereka ingin merobeknya itu, portal itu. Dan mereka tahu bahwa ada sesuatu yang berpotensi untuk terjadi kedengaran sangat mirip dengan apa yang baru saja kita baca dalam kitab Wahyu 9 tadi ya, ayat 1 dan 2 dan ayat 11. Meskipun kita belum berada di garis waktu akhir zaman seperti itu, namun ini sebagai pendahulu, pengantar untuk Anda nggak kaget ke depannya. Nah, apa sih yang mereka bangun sebetulnya? Ini Menara Babel. Mempersatukannya dengan cara yang berbeda. Babel, Menara Babel. Jadi itu jika dilihat dari logo CERN, mereka bilang adalah Hadron Collider yang berputar-putar. Ya, tapi lebih terlihat seperti gerhana matahari atau bulan tepat di depan Anda. Saat Anda memisahkan simbol, Anda memisahkan setiap lapisan sehingga menjadi 3 angka 6 yang disatukan. Teori konspirasi. Logo dari CERN ini 666. Apakah ini kebetulan? Lihat Dewa Shiva. Terlepas dari bukti sebelumnya, CERN juga merupakan satu-satunya perusahaan yang mungkin saja kita ketahui yang bersifat internasional, dan tepat di luar pintu gerbangnya ada patung ini yang diberikan oleh negara India. Siapa itu Siwa? Siwa itu adalah perpaduan antara laki atau perempuan, kita nggak tahu. Nah, tapi sebenarnya itu laki-laki. Campuran laki-laki dan perempuan, dan terdengar persis seperti orang trans bagi kami. Berusia ribuan tahun, keluar dari pikiran dan pedoman musuh. Dia adalah Dewi Kehancuran. Dewa Siwa atau Dewi Siwa. Kehancuran dan kelahiran kembali. Jadi yang satu dihancurkan, yang satu akan dilahirkan kembali. Jadi tugasnya adalah menghancurkan kemudian menciptakan dunia yang baru lagi. Dan itulah setan melakukan manipulasi, mengkopi apa yang Tuhan lakukan selalu. Dia ingin menghancurkan apa yang Tuhan lakukan dan kemudian menciptakan kembali dalam dirinya, sehingga patung Siwa menggambarkan dia melakukan tarian dalam lingkaran api. Kita lihat ada lingkaran api seperti itu, ya. Nah, dan api di tangannya sambil berdiri di punggung seorang anak menghadap ke bawah di lantai. Aduh, apa ini maksudnya? Nggak perlu banyak imajinasi untuk mendapatkan gambarnya. Di luar CERN, di sebelah patung Siwa, terdapat sebuah plakat yang ditulis oleh seorang ilmuwan terkenal India yang bertuliskan, tahun yang lalu seniman India membuat gambar Dewa Shiva
terserap dalam tarian dari rantai tembaga. Hari ini di zaman ini semua ilmuwan fisika kembali menggunakan teknologi canggih untuk menciptakan format tarian kosmik. Ya, film-film sekarang untuk anak-anak, Avatar, Marvel, Avengers dan sebagainya. Nah, jadi saat ini propaganda ini udah di-sharekan ke seluruh dunia dan kita menjadi biasa. Nah, para ilmuwan berteori tentang tarian kosmik sebenarnya berdiri di atas dasar mitos kuno, agama, seni, dan fisika. Fisika modern memberitahu kita bahwa proses penciptaan dan bencana alam tidak hanya terkait dengan dari awal dan akhir kehidupan di dalam alam semesta, tapi juga dengan partikel-partikel seluruh ciptaan. Jadi dengan kata lain, hal ini dikutip oleh seorang ilmuwan terkemuka pada plakat di sebelah Siwa, patung yang memvalidasi bahwa Siwa adalah representasi sempurna dari apa yang mereka lakukan dan buat partikel-partikelnya menari pada tingkat mikroskopis. Dan mereka bilang itu semua adalah hubungannya dengan agama. Jadi related ke agama. Nanti agama, one world religion for instance ya, apakah tidak dikendalikan oleh teknologi, oleh data, big data, oleh AI? Semuanya, semua aspek kehidupan, jenis makanan, pembelian, tukar, mungkin jual, beli. Nah, dengan membuat partikel menari di penumbuk partikel melingkar raksasa yang berada di 300 kaki di bawah tanah, mereka memperjelas bahwa niat mereka sejalan dengan Siwa, dewa sang perusak, dan membuka portal besar itu untuk membawa entitas kegelapan ke sini. Jadi CERN ini, kalau Anda nggak ke bawah tanahnya, Anda nggak tahu. Itu hanya bentuk bangunan yang bulat aja begitu. Jadi CERN hanyalah puncak gunung es. Mengenai puncak dari begitu banyak peristiwa kenabian pada hari yang sama, jika gerbang neraka memang dibuka pada hari ini, dan di dalam kitab di dalam Wahyu 9 ayat 1-11 benar-benar sudah dekat, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah kita sedang on the right way? We follow Jesus. Apakah kita ini sedang melakukan tugas atau sibuk yang gak jelas? Apakah roh Anda merasakan satu urgensi untuk naik ke level berikutnya? Ke satu misi amanat agung yang kita bisa lakukan bersama-sama, atau mau sendiri-sendiri? Sekarang waktunya untuk bertindak. Sebelum saya lanjutkan, coba saya mau putar dulu movie saya ketika saya ada di sana. Silakan. Sedang berada di dalam lokasi daripada CERN yang terletak di dua negara, yaitu Prancis dan Switzerland. Saya boleh masuk, ini merupakan satu kesempatan yang luar biasa di mana dipaparkan oleh pakarnya, di mana penelitian-penelitian yang dilakukan oleh mereka sejak tahun 1956. Dan sebetulnya apa yang mereka lakukan adalah mereka pun tidak mengerti apa hasil daripada penelitian yang mereka akan praktekkan ini. Dan mereka menamakan adalah proyek ini untuk menemukan partikelnya Tuhan, golden particle atau God particle. Dan sesungguhnya apa yang mereka lakukan ini adalah mereka pun tidak tahu apa yang mereka lakukan, apa hasil yang daripada mereka lakukan. Tetapi satu perkara yang saya mau katakan, bahwa kita punya waktu Tuhan yang sangat singkat. Bagaimana manusia memiliki pengetahuan yang begitu hebat, tetapi mereka ingin menyamai Tuhan.
Mari pergunakan waktu dan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk kita bisa menyelamatkan satu sistem dunia yang begitu ingin menyamai Tuhan. Dan mari kita mau juga menyelamatkan daripada jiwa-jiwa, karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini di mana olehnya kita beroleh selamat, yaitu hanya melalui nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Untuk kita boleh berdoa bersama-sama mengisi cawan kemurahan daripada Tuhan dengan doa-doa orang kudus, agar kita diberikan kesempatan untuk melakukan amanat agung dan menyelamatkan dunia dengan sistemnya yang begitu jahat itu. Today, CERN is home to the largest and most powerful particle accelerator in the world, the Large Hadron Collider, or LHC, where we accelerate and collide beams of particles such as protons or lead ions. The journey of the protons begins with a bottle of ordinary hydrogen gas. The hydrogen atoms are stripped of their electrons, leaving their protons ready to be fed into a series of linear and increasingly large circular accelerators, gaining energy and momentum at each stage before finally entering the LHC at very nearly the speed of light. When we collide these particles inside the LHC, the energy from the collision is concentrated in the tiniest and emptiest possible space in the accelerator's vacuum pipe. This is where the most famous scientific formula in the world, E equals mc squared, comes into play. At the heart of the LHC's detectors, the energy from the collision spontaneously transforms into the mass of hundreds of new particles which were not present before. Collisions at the LHC reproduce the conditions that existed a trillionth of a second after the Big Bang. The colossal amount of data generated by experiments at CERN and the unprecedented need for storing and distributing them to the world for analysis have pushed computing technologies to their limit. Today, about 500,000 processor cores are required to analyze the data produced by the LHC collisions. This requires the interconnection of more than 170 data centers around the world in what we call the worldwide LHC computing grid. And make a collision, this energy actually transport to the mass on the other side of the equation. So it could create the particle much heavier than proton itself. Task for calorimeter is try to measure the energy. So to measure the energy of this particle, you have to stop it. Otherwise, they penetrate. You only get a part of the energy information. But we want to get total energy information. That's why big detector becomes so big. For many years, we have a very small detector is good enough. We can stop all secondary particle from collision. But now, because the initial energy of a secondary particle is so high, you have to build a very big detector, many layers. You can stop it. Otherwise, the penetrate. Okay, so they actually the calorimeter
to stop almost all secondary particles. Now we will get energy information. Why you call it a God particle? Is there any a specific meaning? This is I don't know what just people call it because this is a mystery. This is the last particle in the standard mode. Okay, yeah, it's like what you. I think you point to Higgs boson, right? This is called golden particle. What started once as a vision for European science has grown into a unique model for global scientific and technological collaboration. CERN demonstrates how science can unite nations and contribute to a better world. Ya, logonya 666 dan mereka berusaha untuk mempersatukan seluruh dunia dengan teknologi, tapi juga menghancurkan. Bukankah ini seperti Babel di akhir zaman? Nah, saya akan ulas secara cepat aja. Mungkin Anda juga, wah ini dalam banget, ngerti enggak ya gitu. Saya lagi ke sana juga kagak ngerti, tapi kita mau nggak mau harus bisa dengerin. Nah, ini kalau mau lihat nanti denger lebih jelas lagi ada di YouTube saya udah berapa tahun ya. Mesin waktu yang mematikan. Ya, itu Daniel Panji. Di situ ada yang versi long, ada versi short. Silakan. Nah, lalu di dekat situ ada satu terowongan terpanjang itu disebut Gotthard. Jalur kereta api terdalam di dunia dan itu menembus pegunungan Alpen dan ketika dibuka openingnya itu dia memakai seremoni penyemujaan kepada setan, perlawanan kepada Tuhan, dan perlihatkan itu yang berbaju putih anak-anak Tuhan akan dikalahkan dan setan yang menang. Ya. Nah, saya nggak bakalan terlalu dalam di sini. Anda juga bisa menggali di YouTube ya mengenai Gotthard Tunnel ini. Nah, apakah akan membangun lagi rencana Collider yang kedua? Yes. Bahkan Cina juga sudah membuat matahari, 2 matahari yang waktu itu berapa hari yang lalu mengalami kegagalan sehingga jam 12 siang itu gelap seperti malam ya, ngeri sekali. Nah, jadi mereka akan membuat 3 kali lebih lama ya, pada 91 mil dan 300 kaki lebih dalam dari yang sekarang, lebih gede lagi, dan ini mereka punya target 2045. Wah, lagi Indonesia emas tuh ya, 2045 akan dioperasikan. Nah, kenapa saya ini juga membahas kembali mengenai ini karena kok mendadak bisa diaktifkan. Bahkan kita melihat sekarang ada aurora terjadi di mana-mana. Nah, itu apa? Itu karena teknologi, ya. Nah, kita lihat di bulan Paskah ini juga ini aneh banget. Itu ada 3 roket diluncurkan lagi gerhana matahari itu. Dan anehnya misi ini disebut Apep atau merupakan musuh bebuyutan Ra atau dewa matahari. Apep adalah dewa kehancuran atau sama dengan Siwa atau kekacauan, kegelapan. Sehingga mereka menamai misi ini dengan nama dewa kegelapan yang menelan Ra, ya, dewa matahari yang merupakan gerhana. Jadi sementara CERN beroperasi di bawah tanah membuka portal menuju kerajaan kegelapan yang telah jatuh, jika ketiga roket tersebut juga memiliki tujuan jahat, maka ia melakukan hal yang sama kecuali dari surga kedua, luar angkasa. Nah, mengapa 3 roket? 3 lagi yang diterima. Ya, mungkin juga mereka ingin mengolok-olok ya mengenai Tritunggal dan sebagainya. Tapi kita lihat di dalam Kejadian 11 ayat yang keempat. Mari kita dirikan sendiri sebuah kota dan sebuah menara yang puncaknya dapat dijangkau ke sorga. Dan marilah kita membuat nama bagi diri kita sendiri supaya kita tidak tercerai-berai dan tercerai-berai ke seluruh permukaan bumi. Seperti yang diinstruksikan Tuhan ya. Nah, oke, semuanya lengkap dengan pemberontakan kepada Tuhan sebetulnya. Kok bisa dipas-pasin, disama-samain,
dan dibangkit-bangkitin semua roh-roh yang melawan Tuhan. Lalu komet setan tanggal 8 April saat gerhana akan menjadi yang paling terlihat pada saat terbang langsung ke bumi ya. Nah, menurut NASA. Jadi hal itu terjadi antara 21 dan 24 April. Tanggal-tanggal ini kebetulan dengan hari Paskah. Aneh juga nih. Jadi pemandangan ini hanya terlihat kali setiap 71 tahun. Sehingga menjadikannya pengalaman sekali seumur hidup. Jadi nggak pernah ngelihat lagi. Ya. Nah, ini adalah gerhana yang paling terang pada hari raya, pada hari Paskah. Yang pertama dari hari raya ke-7 tahun Alkitab. Dan mungkin nggak semua tanda-tanda ini tidak semuanya membawa malapetaka dan kesuraman. Tetapi kita lihat di dalam Zakaria 1 ayat 18 sampai 21. Lalu aku melihat ke atas dan melihat 4 tanduk kekuatan. Jadi 4 tanduk ya, yaitu kekuatan. Jadi aku bertanya kepada malaikat yang sedang berbicara denganku, apakah ini? Dan ia menjawab kepadaku, inilah tanduk-tanduk atau bangsa-bangsa yang telah mencerai-beraikan Yehuda, ya, Israel dan Yerusalem. Kemudian Tuhan menunjukkan kepadaku 4 pengrajin. Saya bertanya, apa yang ingin dilakukan ini? Dan ia berkata, tanduk-tanduk inilah atau kekuatan-kekuatan inilah yang telah mencerai-beraikan Yehuda sehingga tidak seorang pun dapat mengangkat kepalanya oleh bangsa-bangsa, ya. Karena penderitaan yang ditimbulkan oleh bangsa-bangsa bukan Yahudi ya, tapi para perajin ini datang untuk menakuti mereka dan membuat mereka panik dan melemparkan tanduk-tanduk bangsa-bangsa yang telah mengangkat tanduk mereka ke tanah Yehuda untuk mencerai-beraikannya. Nah, kita lihat tanduk-tanduk ini adalah kekuatan dunia dan sekarang mereka udah mulai merangsek membuat koalisi demi koalisi ya. Nah, apakah kita lihat adalah komet yang berbentuk X di Amerika Serikat ya. Terakhir kali kita melihat komet ini tahun 1811 ya. Dan 3 bulan kemudian terjadi gempa bumi kontinental terbesar dalam sejarah Amerika, yang begitu besar sehingga menyebabkan Mississippi sungai mengalir mundur dan bel kebebasan berbunyi di pantai timur. Ini adalah hal yang paling serius yang sedang terjadi dan sekarang kita sudah mengalami suatu penumbuk hadron itu tadi, Large Hadron Collider, bahwa itu akan membentuk 2 atom bersama-sama untuk membentuk gerbang kejahatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mau lihat bahwa masih banyak peristiwa-peristiwa. Coba penyelarasan planet, jadi skip beberapa ini penyelarasan planet. Jadi pada tanggal 8 April bumi akan berada dalam keselarasan yang sempurna. Itu Venus, Neptunus, Saturnus, dan Mars dan bumi menjadi planet yang ketiga di 5 yang sejajar ini. Ada begitu banyak tanda yang disebabkan oleh karena kasih karunia daripada Tuhan kita, sehingga tidak seorang pun dapat mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui bahwa Dia sedang berbicara. Dan fakta bahwa 5 planet sejajar dengan bersamaan adalah hal yang sangat langka, nggak pernah terjadi ya. Nah, ditambah gerhana dan komet setan, komet iblis disebutnya tadi, dan roket diluncurkan keluar angkasa, semua terjadi pada hari yang sama. Kok semua dijadi-jadiin pada waktu yang sama? Seperti kitab Kejadian 1 ayat 14 mengatakan bahwa mengingatkan kita bahwa matahari, bulan, dan bintang-bintang ada di luar sana untuk menandai hari-hari raya yang ditetapkannya. Dan musim-musim atau penghakiman baik dan buruk tidak ada yang lebih jelas daripada itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita mengetahui sebagai anak-anak terang apa yang harus kita lakukan ke depan. Apakah dengan melihat ini kita panik? Oh, enggak. Justru saya melihat ini adalah anugerah buat kita. Kita punya rumah doa di Yerusalem. Siapa yang mau mengisi, tolong silakan. Jangan repotin kita lagi, rumahnya udah ada, gitu kan. Nah, siapa yang mau ke sana mengisi cawan kemurahan Tuhan, dan kita pintu gerbang sudah terbuka, yaitu kita lihat iblis itu semua meniru, ya, meniru daripada penciptaan daripada Tuhan kita dan meniru semua nubuatan-nubuatan yang akan terjadi
Bukan hanya kita yang tahu nubuatan, mereka juga tahu nubuatan, tetapi kita jangan jadi kolektor nubuatan. Kita nih harus bisa menjadi penggenap nubuatan di hari-hari terakhir. Ketika kita mengerti bahwa musim sedang berganti dan hari Tuhan sudah semakin dekat, mari kita berjejaring bersama-sama. Ada beberapa acara misi nanti di Jawa Tengah, tanggal 5 sampai 9 Mei. Kita bekerja sama dengan Korea untuk membuat Indonesia menjadi pengirim misionaris ya ke bangsa-bangsa. Kita akan adakan seminar misi bersama dengan gereja-gereja Korea. Ada 38 orang Korea datang. Nanti kita mengadakan di Klaten, di Solo, di Semarang. Nanti akan diumumkan aja oleh sekretariat. Dan di Bandung tanggal 11 dan 12 ya, 11 dan 12 Juni. Nah, apa tujuannya? Untuk kita berkolaborasi antar bangsa. Kita bukan mau jadi pemancing, dan ini masanya Indonesia untuk menjadi negara pengirim misionaris. Ya, jangan banyak heboh, jangan banyak terlalu. Kita nih cuman berwacana ria, tapi mari kita mau melibatkan diri bersama-sama untuk bergerak bersama-sama. Ya, mereka datang dengan upaya sendiri, dengan tiket sendiri, ya. Tapi juga mereka akan bergerak bersama-sama untuk menolong kita, membidani kita supaya Indonesia bukan sekedar jadi negara yang Kristennya banyak, tapi menjadi negara yang menjadi pengirim misionaris. Nah, waktunya sudah sangat singkat, di mana Matius 24 ayat 14, Injil kerajaan harus diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian buat semua bangsa, maka tibalah kesudahannya. Mari, waktu ini adalah waktu-waktu terakhir, jadi kita berharap bahwa kita mau bergandengan tangan bersama-sama. Jangan kita menjadi ketakutan, tapi justru ini jangan nunggu bel. Jangan nunggu teng, udah terlambat ya. Dan kita nih harus menjadi trumpet blower. Saya mohon nanti Ibu Pendeta Maya Wuisang untuk berdoa untuk hal ini supaya kita melek rohani di akhir zaman. Lalu kita close ya meeting kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.